Bapak Ibu calon guru penggerak. Nama saya Irmina Nonandale. Di video kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 3.1 Pendidikan Guru Penggerak. Ini adalah Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pergerakan nasional yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Ing ngarsa sung tulada artinya di depan memberi teladan, ing madya mangun karsa di tengah memberi karsa atau semangat atau kemauan, tut wuri handayani dari belakang mendukung. Seorang guru atau seorang pemimpin yang berkarakter ing ngarsa sung tulado, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, tidak akan melakukan manipulasi keuangan atau korupsi, dan tidak akan melanggar kesusilaan. Jika seorang guru telah memiliki karakter tersebut, maka keputusan yang akan diambil sebagai seorang pemimpin pembelajaran tentunya akan selalu berpihak kepada murid. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita tentu saja mempengaruhi diri kita dalam mengambil sebuah keputusan. Misalkan saja nilai yang tertanam dalam diri kita adalah nilai cinta kasih. Membayangkan kita berada di posisi sulit yang sedang dialami orang lain bisa menjadi alasan utama kenapa kita harus peduli. Kita akan merasa betapa pentingnya uluran tangan orang lain dan perhatian yang dibutuhkan saat ada di kondisi sulit tersebut. Terutama sebagai seorang guru atau seorang pemimpin, keputusan yang diambil haruslah berpihak kepada murid. Nah, di modul sebelumnya kita telah belajar tentang coaching. Kita belajar bagaimana melakukan coaching atau bahkan menjadi coachee dengan mendapat coaching terutama dari fasilitator dan pendamping yang membuat saya lebih mudah menemukan jalan keluar dalam sebuah permasalahan yang tentu saja berdampak pada keputusan yang saya ambil. Nah, saking jelasnya materi ini terus terngiang-ngiang di kepala saya dan saya belum menemukan pertanyaan apapun untuk ditanyakan loh. Hehehe. Sebuah studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika ternyata kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup yang tentu saja tanpa nilai-nilai tersebut, keputusan yang diambil akan menjadi berat sebelah, menang sendiri, dan tidak berpihak pada sang murid. Tapi sebuah keputusan yang diambil tentu memiliki pro dan kontra. Yang kita anggap baik belum tentu dianggap baik. Intinya adalah keputusan yang kita ambil tidak akan bisa memuaskan semua orang. Karena itu kita perlu berpegang pada prinsip-prinsip dan paradigma dilema etika. Namun, kita tentu mengalami kesulitan dalam perjalanan, bukan? Misalnya, saya yang adalah guru honorer biasanya akan lebih mengalah dengan peraturan yang telah ada, takut untuk berbicara, takut kalau keputusan yang kita ambil dapat berdampak buruk pada karir saya. Tapi tentu saja sebagai seorang guru yang baik, sebuah keputusan haruslah berpihak pada murid. Itu adalah tujuan dari pendidikan yang sebenarnya. Keputusan seorang guru tidak boleh merugikan sang murid, terutama untuk kegiatan belajar di sekolah. Jika keputusan yang diambil tidak berpihak pada murid, bisa saja timbul rasa takut dalam belajar, rasa benci terhadap kita, yang paling buruknya bisa saja sang murid putus sekolah. Hal ini tentu berdampak buruk bagi masa depannya. Well. Nah, tidak terasa kita sudah berada di bagian akhir video.
Intinya, sebagai seorang pemimpin, kita mengemban salah satu tugas yang paling sulit, yaitu mengambil suatu keputusan yang efektif. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga yang dipimpin, yang tentunya berdampak kepada mutu pendidikan yang didapatkan murid-murid kita sekalian. Sebuah keputusan yang baik harus berpihak pada murid yang tentunya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang pemimpin harus menanamkan nilai-nilai positif di dalam dirinya. Coaching juga dapat membantu kita untuk lebih berpikir jernih dan menemukan solusi ketika kita sedang dihadapkan pada dilema, sehingga kita dapat mengambil keputusan. Jika selalu memegang prinsip dan paradigma, sebuah budaya positif baru secara tidak langsung terbentuk. Ibu bapak calon guru penggerak, semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua ya. Salam guru penggerak.